Tetapi AHY malah mau menyelamatkan Bandara Kertajati sehingga menjadi pusat ekonomi lah di daerah bandara tersebut. Menurut saya ini sangat keren sekali. Artinya AHY itu sangat negarawan sekali, bahkan juga tidak berpikir ke arah membalas dendam dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali dari AHY ini. Justru ketika melihat bandara yang sudah dibangun Pak Jokowi, yang menghabiskan dana yang cukup besar, yang saat ini tidak sesuai prediksi dan bisa dikatakan mangkrak, AHY akan melakukan terobosan setidaknya supaya bandara yang dibangun oleh Pak Jokowi ini tidak mangkrak. Satu persatu kayaknya sudah mulai menyerang ya. Kalau kita lihat setelah Pak Jokowi purna tugas itu banyak sekali yang memuji-muji ya terkait pembangunan yang dilakukan di era Pak Jokowi. Tetapi saat ini pembangunan di era Pak Jokowi itu selain sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi juga ada kendala. Seperti halnya terkait Bandara Kertajati ini. Ini dari Deddy Mulyadi. Wow, langsung dari Deddy Mulyadi yang konon katanya itu kembaran dari Pak Jokowi, malah mengkritik habis-habisan terkait Bandara Kertajati. Dan konon katanya setiap tahun itu Jawa Barat itu nombok setidaknya 60 miliar untuk biaya perawatan, biaya maintenance dari Bandara Kertajati ini. Nah, ada apa ya? Tiba-tiba Deddy Mulyadi ini mengkritik setidaknya Bandara Kertajati yang pada saat lalu dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Dan bahkan yang uniknya lagi, Deddy Mulyadi ini membahas dengan AHY. Wah, ini menurut saya sentilan yang sangat wow sekali, di mana pada saat lalu Demokrat misalnya itu juga disindir lah setidaknya oleh Pak Jokowi. Pada saat lalu tiba-tiba datang di Hambalang dan langsung viral di media sosial terkait mangkraknya Hambalang dikarenakan ada kasus korupsi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, AHY dan Deddy Mulyadi mendadak bahas nasib Bandara Kertajati. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini juga, alasan Jokowi senang sebut Bandara Kertajati masa depan RI. Padahal pada saat lalu dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi pada 15 Juli 2023. Sebut Bandara Kertajati masa depan Republik Indonesia. Tetapi kenyataannya saat ini, wah, prediksi Jokowi itu sangat jungkir balik. Ternyata Bandara Kertajati yang menghabiskan dana yang cukup fantastis ternyata tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, memang pembangunan itu saya sangat setuju sekali. Pembangunan itu harus dikebut, harus digenjot. Tetapi kan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. Bandara ini berada di mana? Apakah kira-kira akan banyak penumpang di sana dan lain sebagainya? Ya seperti kereta api Wus. Bener, kereta api Wus sampai saat ini banyak peminatnya. Tetapi kan masih ada kerugian dan bahkan PT KAI itu juga terus menambal. Tidaknya keboncosan terkait perawatan, biaya apapun lah. Bahkan setiap tahunnya itu juga merugi. Belum lagi juga masih membayar hutang jatuh tempo dan lain sebagainya. Jadi memang Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, sering sekali ini dibanding-bandingkan dengan AHY, yang mana AHY jauh lebih unggul dibandingkan Gibran, dengan tuntutan-tuntutan yang sampai saat ini sampai berluas ke seluruh penjuru negeri. Dan bahkan tuntutan ini sangat menggelegar sekali soal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dari jabatannya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang dianggap tidak cocok dan tidak layak dan bahkan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, mencederai konstitusi, ya, mencederai ya hal-hal yang lainnya lah, pokoknya banyak sekali macam-macam dengan berbagai problem-problem kontroversial yang terjadi di dalamnya. Nah, tetapi dengan demikian, apakah tuntutan itu nantinya akan terlaksana atau itu hanya sekedar tuntutan, sekedar harapan yang akan tersampaikan? Tentu ini akan menjadi petisi yang perlu dan betul-betul dibahas secara tuntas dan diproses secepatnya agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat. Apalagi dalam hal ini banyak yang setuju dan banyak juga yang tidak setuju, dan ini menjadi sebuah pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kalau seandainya pun tidak memenuhi syarat, tidak cocok, tidak layak, kita ganti saja. Karena kita juga punya pengalaman. Bahkan Bapak Proklamator Indonesia, Bung Karno sekalipun itu dimakzulkan juga, digantikan oleh Pak Harto. Pak Harto
karena tekanan dari rakyat, tekanan politik dan seterusnya, masyarakat Indonesia dengan bersatu padu rebut demokrasi, Pak Harto mundur, meskipun pada saat itu ya beliau apa kurangnya ya, beliau bisa aja tuh culik satu misalnya, kan harus setuju kan 2/3 gitu ya. Tapi dulu beliau tuh sangat berkuasa teman-teman, sangat berkuasa. Tetapi saya rasa lebih berwibawa lagi beliau, lebih mulia juga, karena beliau legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena memang rakyatnya tidak lagi menghendaki beliau jadi presiden. Rakyatnya tidak lagi menginginkan dirinya menjadi pemimpin di negeri ini. Beliau mundur dengan sukarela. Ya kita nggak tahu dengan sukarela ataupun terpaksa, tetapi beliau menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh Pak Habibie. Pak Habibie, bapak teknologi Indonesia yang kita kenal misalnya, yang laporan pertanggungjawabannya tidak diterima atau ditolak misalnya. Pak Gus Dur, teman-teman, kurang apa lagi beliau? Ya, juga dimajukan. Kenapa Gibran nggak bisa? Kan begitu. Kita kan sudah punya rekam kita sudah pengalaman dalam sejarah Indonesia bahwa itu pernah terjadi. Ya, tidak hanya wakil presiden, tetapi presidennya langsung digantikan, dimakzulkan, diberhentikan dan mengundurkan diri. Apalagi sekelas wapres, ya bisa-bisa saja sebetulnya, tetapi tidak gampang. Dengan catatan, walaupun tidak mudah, walaupun tidak gampang, bukan berarti tidak bisa, kan seperti itulah kurang lebihnya. Tetapi yang saya lihat di berbagai komentar, saya kan hobi baca-baca komentar, baca-baca berita-berita, informasi-informasi seputar perpolitikan yang terjadi, isu-isu dan lain sebagainya. Kalau baca komik sih saya nggak terlalu hobi banget ya. Mungkin yang hobi Pak Wapres kita baca komik ya. Saya nggak hobi. Dan kemudian inilah yang menjadi sebuah pemikiran baru kepada kita, adanya penyampaian-penyampaian, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, penilaian dari seluruh masyarakat Indonesia yang memang mungkin saya sampaikan paling ratusan, ribuan komentar sudah saya sampaikan di channel ini. Karena sudah banyak sekali video-video saya juga, ya semuanya mengulas bagaimana sih pemikiran teman-teman kita, bagaimana sih pendapat masyarakat terkait hal ini, kan begitu, terkait topik yang kita bahas pada video tersebut. Dan semuanya ya itu macam-macam penyampaiannya, ada yang mendukung, ada yang tak mendukung. Inilah menjadi sebuah pro dan kontra. Dan ini juga sebetulnya untuk pertumbuhan demokrasi kita ke depan, karena perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, penilaian itu hal yang biasa dan itu sah-sah saja dan itu sifatnya lumrah. Ya, jadi nanti juga teman-teman, jika Anda punya pendapat lain, boleh silakan disampaikan juga pada komentar di video ini, biar nantinya juga kita bisa sama-sama lah saling bertukar pikirannya. Tetapi di sini saya coba melihat ya bagaimana sebetulnya pendapat ya dan penilaian teman-teman kita di sini. Apakah saya salah menyampaikan atau penyampaian saya itu benar? Kita akan lihat ya. Sangat cocok AHY gantikan Gibran, Fufufafa, AHY tancap gas, alhamdulillah. Ya, sukses selalu AHY sebagai wapres. Nah, ini salah satu komentar ya. Cocok AHY gantikan Gibran. Nah, udah 2 komentar. Jadi saya ngomongnya nggak ngasal. Jadi ini sebuah bukti yang karena saya juga sudah melihat gitu ya, sudah membaca dan sudah mungkin sering sekali mendengarkan, begitu kira-kira ya. Kemudian coba kita melihat ya. AHY, negarawan sejati, melihat dari sisi positif dan berpikir solutif. Ya, demi kepentingan negara, rakyat dan bangsa, membalas kebatilah dengan sangat elegan. Nilai plus untuk AHY. Ya. Jadi orang menilai secara intelektualitas, secara moralitas, secara kewibawaan, dan bahkan sempat disebut Mas AHY lebih ganteng katanya gitu. Banyak tuh mungkin cewek-cewek lah tuh kalian yang berkomentar kan begitu. Ya, banyak juga seperti itu. Ya, hubungan internasional yang juga sangat baik, berbahasa asing yang sangat luar biasa. Ya. Coba kalau Mas Wapres kita misalnya berpidato, dijadikan
canda-candaan, jadi ujung-ujungnya jadi ngelawak gitu ya, apalagi yang pidato para tuh kemarin. Dan beliau kalau bahas soal AI, kalau menyampaikan sih nggak jauh dari hilirisasi. Jadi kadang-kadang saya baca-baca komentar-komentar tuh ya, yang sering saya baca, ini Mas Wapres kita taunya hanya berbicara hilirisasi AI gitu ya, hilirisasi ini hilirisasi itu. Ya, kita juga tahu hilirisasi ya sebagai nilai tambah untuk menjual sesuatu agar kita mendapatkan nilai tambah tadi, mendapatkan keuntungan dari itu, kan begitu kurang lebihnya ya. Pokoknya hilirisasi kan nilai tambah lah gitu ya. Ya misalnya kita punya apa namanya, misalkan timah lah contoh ya, kita punya timah misalnya, jadi kita nggak jual mentahnya, barangkali kita kelola dulu setengah jadi, ya itu baru nilai tambah kan gitu. Kita jual setengah jadinya ke sana, jadi harganya semakin meningkat, kan begitu kurang lebihnya ya. Soal AI, memang AI ini ya luar biasa juga, harus perlu dipelajari. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa ya setiap kali saya bahas soal AI banyak sekali komentar-komentar negatif dari para masyarakat, netizen dan lain sebagainya. Itu disampaikan langsung oleh Mas Gibran. Tapi semua apa yang disampaikan itu baik sebetulnya, dan itu baik sebaik-baiknya. Tetapi yang menjadi penilaian masyarakat, jangan apa hanya ini yang diketahui oleh Mas Gibran, oleh Mas Wapres kita, kan begitu. Ya kemudian betul itulah, kalau presiden membangun gak pakai perhitungan dan mempertimbangkan yang matang, maka hasilnya malah merugikan keuangan negara, padahal biayanya dari hutang. Nah misalkan Presiden Jokowi infrastruktur dibangun sampai dari Sabang sampai Merauke misalnya, ya infrastruktur jalan tol di mana-mana misalnya, ya mempercepat akses kita untuk menuju daerah satu ke daerah yang lain, dari kota A ke kota B, ya dan lain sebagainya, tapi berhutang. Jadi ini memaksakan pembangunan melalui hutang yang nantinya akan menumpuk dan ujung-ujungnya dibayarkan oleh rakyat Indonesia. Ini yang menjadi pro dan kontra pada saat itu. Makanya coba kita lihat misalnya seperti penyampaian Bung Rocky misalnya. Apa prestasi Pak Jokowi? Bangun jalan tol. Siapapun bisa kalau berhutang, kan begitu kurang lebihnya ya. Tapi kita juga sepakat, kita harus fair di sini bahwa setiap pemimpin tidak ada yang sempurna. Ya bukan nabi bos gitu ya. Kita manusia punya keterbatasan dan tidak akan ada yang sempurna manusia di bumi ini ya. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan yang Maha Besar. Ya. Jadi ya itu tadi, tergantung bagaimana kita menilai. Kita ngambil positifnya atau negatifnya, atau juga kedua-duanya. Ya mungkin teman-teman tahu lah untuk hal itu. Silakan juga sampaikan nanti pendapat Anda di komentar pada video ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya lewat komentar di video. Itu saja, salam dan sampai jumpa.